Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu teman-teman, dilancarkan rizkinya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share kegiatan sehari-hari aku lagi ya teman-teman. Kegiatan ibu rumah tangga, alhamdulillah, yang mempunyai sampingan pekerjaan es boba dan dagang, maksudnya dagang es boba dan dagang warung ya teman-teman. Pekerjaan double ya, memang lelah teman-teman, tapi aku jalani ya teman-teman dengan ikhlas. Alhamdulillah cuaca hari ini itu sangat panas ya teman-teman, sangat mendukung untuk berjualan es boba ataupun es-es yang lain ya teman-teman ya. Ini untuk es boba aku buka itu sesempatnya, kalau pekerjaan di dalam itu udah selesai aku baru bisa buka es boba ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya ini aku pas banget ya, pas cuacanya lagi panas, pas banget aku bisa buka es bobanya dari pagi ya teman-teman ya. Cuacanya tuh bener-bener panas banget, mantep banget buat jualan es boba ataupun es-es yang lain ya. Nah alhamdulillah ini pas begitu buka aku langsung dapat pembeli ya teman-teman ya. Alhamdulillah langsung beli es boba 3, bukan pakai boba teman-teman, tapi dia itu pakai cincau ya teman-teman. Kalau di cuaca panas seperti ini biasanya sampai malam itu rame teman-teman. Sebenarnya paling rame itu kalau udah dari jam 8 malam sampai nutup ya. Aku nutup es bobanya itu jam 12 malam teman-teman. Kalau untuk warung aku nutupnya itu jam 1 gitu ya. Nah ini alhamdulillah langsung bikin es 3 rasa coklat, rasa taro, dan rasa avocado ya. Nah ini dari permintaannya yang beli itu alhamdulillah esnya tuh nggak mau terlalu banyak, jadi aku bikin esnya itu nggak terlalu ribet ya. Biasanya itu kan kalau untuk pembeli-pembeli itu ada yang minta esnya dikentelin gitu, jadi kalau esnya dikentelin gitu sebenarnya ngerusak blender gitu teman-teman. Pisaunya tuh cepet rusak ya, bawahnya itu yang hitam-hitam itu cepet dol gitu teman-teman. Itu kebanyakan kalau bikin es boba itu yang minta dikentelin itu anak-anak remaja ya. Kalau untuk orang-orang yang udah usia 30-40 itu biasanya minta agak cair ya seperti biasa, paling cuman anak-anak remaja aja. Dan kalau anak-anak remaja pun itu toppingnya paling suka itu bubble ya. Kalau cincau itu kebanyakan yang udah pada, yang maaf ya, yang agak-agak tua gitu teman-teman. Soalnya kalau topping cincau itu lebih segar gitu katanya teman-teman. Dan kalau untuk topping itu aku ada bubble, ada cincau, ada oreo, dan ada kejunya juga ya teman-teman. Kalau untuk topping lengkap itu harganya aku tuh nggak terlalu mahal untuk jual es-es gitu ya teman-teman ya. Aku masih harga jual itu tergantung rasa teman-teman. Kalau pop es komplit itu aku jualnya itu 8.000, tergantung, kadang ada yang minta bubble-nya double, cincaunya oreonya double. Kalau untuk cincau itu jarang minta double, kebanyakan bubble yang double ya teman-teman ya. Soalnya bubble itu kan harganya mahal, jadi aku nggak full 1 sendok penuh gitu teman-teman. Nah kalau untuk bubble itu harganya makin lama makin naik ya teman-teman. Dulu itu bubble itu cuman harga 18.000, sekarang 1 kilo itu 25.000 teman-teman. Jadi keuntungan dari bubble itu udah semakin menipis ya teman-teman ya. Tapi karena topping utamanya itu bubble ya, kita harus tetap berani menjual dengan harga segitu ya teman-teman. Paling bubble-nya kita kurangin porsinya aja sedikit ya. Nah ini aku lanjut lagi ngobrol sama mbak yang beli es gitu ya teman-teman ya. Soalnya kan dia udah sering beli, jadi kita itu udah akrab gitu ya teman-teman ya. 3.000. 3.000.
Oke, berarti kembaliannya 2.000. oke. Nah, jadi ini esnya itu dia minta pakai cincau semua ya, teman-teman ya. Kalau untuk mesin cup itu aku sebenarnya boros banget gitu teman-teman. Mesin cup itu dulu pertama kali aku jualan es boba yang warnanya biru itu sampai warna pudar gitu teman-teman. Sampai bertahun-tahun gak rusak. Tapi mesin cup sekarang itu boros banget ya teman-teman ya. Nggak nyampe 1 tahun itu mesinnya udah ganti teman-teman. Tapi alhamdulillahnya aku nemu tukang servis yang bisa servis mesin cup gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya masih ada yang bisa diservis, kalau misalnya rusak aku nggak beli gitu teman-teman, kecuali ada udah rusak semua dan nggak bisa diservis baru aku beli baru gitu teman-teman. Ini pun aku udah beli mesin cup itu berapa kali teman-teman. Ada yang buat kanibal yang udah rusak, ada yang pas aku belum tahu ada tempat servis gitu, kalau begitu rusak aku buang teman-teman karena tempatnya sempit ya. Nah, ini ada si kakak Eta beli es kudai vanilla latte. Jadi dia udah pesen duluan gitu teman-teman. Aku bikin duluan, aku taruh di freezer gitu ya. Dan ini ada si abang yang bikin kopi ya teman-teman ya. Dia langganan setiap hari, sehari itu bisa bikin kopi sampai 3 kali gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah aku juga bisa kalau lagi rame gitu teman-teman, sehari itu bisa masak air untuk termos sampai 2 kali. Lumayan teman-teman sampai malam. Soalnya di sini itu banyak banget yang pekerja-pekerja di toko gitu. Jadi kebanyakan pada ngopi juga ya teman-teman ya. Nah, ini si abangnya itu lagi ngeledekin si kakak Eta teman-teman. Jadi mungkin kayaknya nih dia minta nomor WA gitu teman-teman, ngeledekin si kakak Eta. Kalau untuk kakak Eta ini dia orang Kalimantan gitu ya teman-teman ya. Ini pas banget di depan warung aku itu banyak banget toko-toko ya teman-teman. Ada toko material, toko beras, dan kantor. Terus masakan-masakan orang jual makanan gitu. Jadi banyak yang pada beli rokok sama beli kopi gitu ya teman-teman ya. Kalau yang punya kompor gitu sih pada beli kopi mentahnya. Tapi kalau untuk yang pada pulang sore itu kebanyakan pada ngopi di tempat saya ya teman-teman ya. Nah, ini karena cuacanya sangat panas, alhamdulillah minuman di showcase aku juga itu sangat laku ya teman-teman. Kalau lagi cuaca sangat panas kayak gini, itu bisa sehari 2 dus untuk Oasis Tanggung dan 1 liter ya teman-teman. Tapi kalau untuk cuaca nggak panas seperti biasa, udah habis 1 dus itu juga udah bagus gitu ya teman-teman ya. Tergantung, kalau untuk minum-minuman itu semua tergantung dari cuacanya ya teman-teman ya. Kalau misalnya hujan dari pagi sampai malam pun itu ya udah habis setengah juga udah bagus gitu teman-teman. Makanya kalau cuaca sangat panas itu sangat mendukung dan sangat saya syukuri teman-teman, karena itu sangat pengaruh untuk penjualan esnya aku gitu ya teman-teman ya. Nah, ini alhamdulillah ada yang beli lagi ya teman-teman. Cuman kali ini bikin esnya beda. Esnya minta dibekuin, jadi nitip duit itu minta dibikinin es beku ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak daerah sini memang sering seperti itu, nitip duit bikin es beku. Tergantung dia mau bekunya sampai kayak gimana. Kalau bekunya mau sampai lama ya mungkin besoknya baru bisa ngambil. Jadi setelah bikin itu aku masukin ke freezer gitu ya teman-teman.
Ini untuk es bekunya aku bikin susu bendera dan Denko toppingnya topping Oreo. Kalau untuk Denko topping Oreo itu harganya 8.000 teman-teman. Biasanya kalau untuk yang dititipin itu memang kebanyakan susu-susu gitu teman-teman. Mungkin seperti kayak es krim gitu ya. Jadi kalau udah beku itu mungkin makanya dikerok-kerok gitu. Itu khusus untuk anak-anak sini aja ya. Kalau untuk orang-orang yang jauh, mereka anak-anak yang jauh gitu maksudnya mereka nggak seperti itu. Karena mereka kan nggak tahu kalau ternyata aku itu bisa jual es yang beku juga gitu. Nah kalau dulu-dulu itu aku suka bikin Milo atau Denko atau Ovaltine itu aku bekuin gitu. Aku taruh di plastiknya, cuman aku bolongin, aku kasih air panas, lalu aku taruh di freezer. Itu laku banget ya teman-teman. Itu kadang ada yang jual 2.000, ada yang 3.000, tapi karena aku udah capek, udah banyak pekerjaan yang aku kerjain gitu teman-teman, jadi aku udah nggak bikin es-es kayak gitu. Dan dulu juga aku bikin es lilin gitu teman-teman, sekali bikin es lilin itu aku bisa 120, itu pun laku banget ya teman-teman ya. Karena aku memang bikin esnya itu juga nggak pernah pakai biang, jadi gula asli, makanya banyak yang pada suka. Tapi itu juga aku udah nggak bikin teman-teman, soalnya aku juga udah capek ya, semua pekerjaan aku pegang sampai malam gitu teman-teman. Ini langsung bikin es Denko topping Oreo teman-teman, ini yang untuk dibekuin gitu ya. Jadi kalau untuk yang dibekuin itu pun harganya aku itu nggak mahal ya, harga seperti biasa aja. Cuman mereka minta dibekuin gitu. Nah kalau untuk es batunya itu aku es batu bikin sendiri teman-teman, pakai air galon. 1 galon itu 7.500, dan 1 galonnya itu aku bisa bikin es batu 6 biji yang 2 kilo gede gitu ya teman-teman ya. Aku kalau untuk es batu nggak pernah beli, kecuali freezerku itu habis dikuras baru itu aku beli es batu ya. Kalau enggak aku nggak pernah kekurangan teman-teman, kecuali nggak ada yang ngirim air, itu baru aku bingung ya mau bikin es batunya gimana gitu teman-teman. Soalnya suamiku juga sama-sama capek, jadi kalau untuk ngisi galon juga kadang nggak ada waktunya, udah capek bantuin aku sebelum berangkat juga gitu ya teman-teman. Nah ini langsung aku taruh di freezernya gitu teman-teman. Jadi es batunya juga itu es batu 2 kilo gede ya teman-teman, jadi bikinnya pun mantep banget gitu. Ini cuacanya sangat panas teman-teman, sangat mendukung memang buat jual es ya. Dan alhamdulillah ini aku esnya juga rame teman-teman, banyak yang beli. Ini sampai malam teman-teman, aku nutupnya itu jam 12 malam ya kalau untuk es boba, dan untuk warung itu aku tutupnya itu jam 1 malam gitu teman-teman. Jadi kalau untuk es boba itu borosnya di es batu ya, karena 1 cup penuh itu isinya. Jadi kalau untuk 1 hari itu kalau cuacanya lagi panas dan dagangan rame, aku 1 hari bisa ngabisin es batu 1 galon atau 2 kilo 6 biji ya teman-teman ya. Nah ini itu teman-teman, alhamdulillah rame terus ya teman-teman ya. Ini bikinnya strawberry gitu teman-teman, bikinnya 1. Kalau untuk rombongan anak-anak biasanya gitu pada rombongan gitu teman-teman, kalau pada pulang sekolah, kalau rumahnya yang deket-deket itu pada rombongan, kadang 3 anak, kadang 2 anak. Alhamdulillah banget teman-teman. Dan kalau malam itu pun ramenya
anak-anak ABG ya teman-teman yang beli es. Dan ini anak aku lagi bantuin mamanya jualan ya teman-teman ya, lagi ngelayanin rokok. Jadi kalau anak aku di rumah itu anak aku yang bisa bantuin warung. Kalau untuk es itu memang anakku nggak bisa bantuin gitu ya. Kalau untuk warung, kalau misalnya nggak tahu harganya, anak aku itu bisa langsung nanya ke aku gitu teman-teman. Terutama kalau malam itu bapaknya belum pulang. Warung itu kan ramenya malam dan es pun ramenya malam ya teman-teman ya. Nah ini karena aku udah kecapean ya teman-teman, aku lanjut makan sama anak aku teman-teman. Ini aku kalau cuacanya panas, dagangan es rame itu teman-teman, aku itu sering gonta-ganti kerudung ya, karena keringetan gitu teman-teman, jadi lehernya basah. Jadi memang aku kalau ngeluarin kerudung itu suka ada 2 atau 3 gitu teman-teman, soalnya suka basah kalau cuaca panas gitu ya teman-teman. Nah ini aku lanjut makan ya teman-teman sama anak aku makan pakai ikan sama sambal kecap, sambal tomat kecap gitu teman-teman. Ikannya ikan digoreng garing. Jadi aku makannya kayak gitu sama anak aku karena bapaknya udah berangkat kerja, jadi kita makannya cukup berdua aja ya teman-teman. Ini anak aku juga setelah makan nanti jam berapa gitu teman-teman, mau berangkat futsal sama teman-temannya. Jadi sebelum futsal itu harus isi perut dulu berapa jam sebelum jalan gitu ya teman-teman ya. Dan untungnya alhamdulillah anak aku juga itu suka banget sama, nggak suka banget maksudnya doyan ikan gitu teman-teman, doyan ikan. Biasanya kan kalau anak seumuran kayak anak aku itu nggak doyan ikan, tapi alhamdulillah anak aku itu doyan ikan. Kalau untuk sayuran pun anak aku itu juga doyan ya teman-teman ya. 26. Dek, untuk teman-temanku semuanya yang selalu mengikuti videoku sampai selesai, terima kasih teman-teman. Cukup sampai di sini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.